Ya, selamat siang. Halo, apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh Star Jogja FM 101,3 FM. Dan tema kita di siang kali ini adalah kasus COVID-19 turun, tetapi jangan lengah. Saya punya tamu spesial, Denny Arta punya tamu spesial di siang kali ini. Ada Ibu Dr. Novita Krisnani MPH, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Saya sapa, selamat siang Bu Novi. Iya, selamat siang dan selamat siang semua pendengar radio Jogja, Star Jogja. Kabar baik Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Iya, kita kan banyak ngobrol tentang ke penanganan kasus COVID-19 di Sleman utamanya, yang kita tahu kasusnya sudah lumayan landai. Tetapi ini bukan berarti kemudian masyarakat bisa euforia untuk melakukan apapun dengan bebas, tetapi ada banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak muncul kasus-kasus baru ya Bu Novi ya. Ya Bu, sebelum ke bagaimana kondisi terkini, saya ingin sedikit flashback Bu ke kasus COVID-19 di Sleman pada beberapa waktu yang lalu. Kita tahu semuanya mengalami kondisi yang cukup ya memprihatinkan di Juni, Juli sampai Agustus, betul ya Bu ya? Iya, ya memang kasus di Kabupaten Sleman kemarin ya bulan Juli, Agustus itu kasusnya betul-betul di puncak dan alhamdulillah mulai bulan September dan sampai saat ini kasus penambahan kasus sudah mulai melandai atau turun. Oke, ketika di Juni dan Juli bahkan sampai Agustus itu angkanya bisa sampai berapa Bu? Hanya untuk wilayah Sleman saja Bu? Penambahan kasus itu per hari bisa sampai tertinggi bisa sampai 500-an. Waktu itu sehari. Jadi memang tinggi ya. Biasanya kita sebelumnya itu masih di bawah 100 lah penambahan kasusnya. Pada bulan Juli itu 200, 300 ya itu tadi saya sampaikan bisa sampai 500-an gitu. Kalau dilihat dari angka kejadiannya ataupun angka kasusnya, kebanyakan mereka di usia-usia berapa Bu yang kena kayak kemarin Bu? Ya, usia-usia produktif ya, karena memang ini kan tergantung juga dengan mobilitas. Ya, jadi memang mobilitas masyarakat ya, jadi yang banyak bergerak itu kan usia yang mencari makan atau yang beraktivitas itu kan banyak orang-orang yang berusia di usia-usia produktif. Jadi memang yang paling banyak terkena adalah di usia produktif. Yang menarik kemudian kita bicarakan adalah soal penanganan ketika pada saat puncak-puncaknya terjadi. Bagaimana strategi yang diambil oleh Dinas Kesehatan Sleman ataupun Pemkab Sleman, saya sebut seperti itu, untuk menangani kasus agar kemudian tidak meledak sampai lebih tinggi Bu? Jadi sebetulnya untuk penanganan COVID-19 ini yang terpenting adalah mencegah untuk supaya tidak terjadi penularan. Itu dengan 3T, 3M dan dengan vaksinasi. Ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya hanya melaksanakan 3T, hanya melaksanakan 3M atau hanya melaksanakan vaksinasi saja. Ini tidak bisa. Jadi harus berkolaborasi antara 3T, 3M dan vaksinasi. Nah, 3T itu apa? 3T itu 1, testing, kemudian tracing. Nah, ini tracing ini sangat penting. Ya, jadi ketika seseorang itu terkonfirm positif, itu harus dicari kontak eratnya itu setidaknya 15 orang. Itu untuk tracingnya. Sehingga segera dicari orang-orang yang memang berpotensial menjadi tertular oleh kasus yang positif ini, segera ketemu sehingga segera dilakukan tindakan. Nah, kembali yang ke testing tadi, yang semakin positif rate-nya semakin kecil itu akan semakin baik. Jadi kalau semakin banyak masyarakat yang mau diperiksa, kemudian hasil yang positif itu hanya sedikit, yang positif rate-nya hanya sedikit, ya itu berarti artinya bagus itu. Kemudian yang satunya tadi testing, tracing dan treatment. Nah, treatment ini ketika seseorang terkonfirm positif COVID,
ketika dia bergejala berat, sedang sampai berat, ini harus di rumah sakit. Kemudian yang tanpa gejala dan bergejala ringan, ini bisa dilakukan terapinya atau treatmentnya, bisa melakukan isolasi secara mandiri di rumah atau di isoter. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa tidak semuanya kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Karena apa? Ini harus rumahnya yang dipakai untuk isolasi mandiri harus memenuhi syarat. Ya, karena kalau tidak, ini malah justru membuat atau berpotensi menularkan ke yang lain, bisa ke keluarganya atau bisa ke tetangganya. Ya, diantaranya persyaratannya adalah harus mempunyai kamar tersendiri, kemudian kamar mandinya sendiri, di rumah itu tidak ada balita, kemudian tidak ada lansia, gitu. Monggo nanti bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau persyaratan itu tidak terpenuhi, apalagi mempunyai komorbid, ya sebaiknya tetap ada di isoter. Nah, untuk kesiapan dalam menghadapi lonjakan COVID kemarin, selain isoter yang sudah ada, yaitu di asrama haji, kemudian di Gemawang, kita juga sudah dibantu juga dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, ada di UII, ada UNISA, UGM yang membantu menyediakan isoter. Nah, memang sementara ini ketika kasus sekarang ini melandai, karena juga untuk efisiensi, untuk isoter memang tetap kita persiapkan yang ada di asrama haji dan di Gemawang. Yang lainnya sementara karena tidak ada penghuninya dan kasus sudah melandai dan turun, ini ya memang ditutup gitu. Tapi untuk mengantisipasi lonjakan kasus kemungkinan ya, tapi mudah-mudahan tidak wave yang ketiga itu, ya tetap semuanya kita persiapkan. Tapi sementara yang kita sediakan sekarang ada di asrama haji dan di Gemawang. Nah, kemudian yang 3M, ya setelah 3T tadi, 3M ini tetap masyarakat tetap harus melaksanakan, ya, dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer, kemudian juga menjaga jarak. Nah, ini ini juga sangat penting ya, karena biasanya masyarakat ini yang terutama yang jaga jarak ini yang agak susah gitu ya, Mas. Dan yang terakhir adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sangat penting ya, karena salah satu tujuan dari vaksinasi ini adalah tercapainya herd immunity. Dan alhamdulillah sampai hari ini di Kabupaten Sleman sudah mencapai 79,1 itu. Nah, ini harapannya nanti bisa mencapai 100% ya, barangkali seperti itu. Oke, saya penasaran dengan keberadaan isolasi terpadu isoter tadi, terpusat tadi, terpusat dan terpadu saya sebut seperti itu. Sebenarnya treatment yang dilakukan ketika seorang pasien yang terkena COVID-19 ketika di isoter tadi seperti apa, Bu? Ya, jadi gini, ketika seseorang terkonfirm positif, ini akan dilakukan assessment oleh puskesmas. Jadi laporan yang positif itu akan sampai ke puskesmas secara otomatis, karena laporan ini secara online dari pusat, dari laboratorium. Ada positif langsung ke puskesmas. Nah, puskesmas ini akan melakukan assessment. Nah, ini pasien ini wangunnya ditaruh di mana? Ya, kalau dia memang bergejala berat, puskesmas akan merujuk ke rumah sakit. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau gejalanya itu orang ini tanpa gejala, kemudian dia atau gejala ringan, kemudian di assessment lagi usianya berapa, kemudian ada komorbid atau tidak, kemudian kondisi rumahnya seperti apa. Kalau memang tidak memenuhi, ini puskesmas berkewajiban untuk mendampingi pasien ini untuk bisa dibawa ke isoter. Ya, harapannya supaya tidak menularkan ke yang lain. Dan di isoter ini di assessment lagi dengan dokter yang jaga di sana. Ya, kemudian
setelah memenuhi persyaratan, ada persyaratan administrasi termasuk rujukan dari puskesmas, kemudian akan diperiksa, kemudian dimasukkan ke dalam isoter tersebut, artinya di ruangan yang memang sudah diatur, 1 orang 1 penderita. Nah, kemudian di situ memang ya agak ketat juga karena peserta ini tidak boleh keluar dari isoter dan tiap hari akan selalu dimonitor oleh petugas, dipantau oleh petugas di sana ya, Bu. Kalau kita berbicara soal gejala-gejala yang kemarin terpantau ketika kasusnya lagi banyak, itu kebanyakan lebih banyak ke yang gejala sedang atau gejala berat, Bu sebenarnya? Ketika waktu puncaknya memang secara teori dari semua kasus COVID itu 20% akan menjadi berat, ya, artinya dirawat di rumah sakit. Dan sisanya artinya yang banyak itu ya yang tanpa gejala dan bergejala ringan, yang ini bisa dilakukan terapinya, treatmentnya itu tidak harus di rumah sakit, artinya bisa dilakukan isolasi secara mandiri atau secara isoter tadi. Nah, gejalanya ya kalau yang berat itu biasanya sesek, kemudian batuk pilek. Tapi kalau yang gejala ringan ya bisa batuk pilek tapi tanpa sesek, meskipun kadang-kadang ada anosmia, diare, ya tanpa gejala ya sehat-sehat saja, tidak ada gejalanya gitu. Nah, yang menarik itu ketika pada saat puncak terjadi itu ada banyak masyarakat juga yang kemudian saya flu biasa kok. Nah, ini yang kemudian harus juga dipahamkan kepada masyarakat. Ini loh sebenarnya gejala-gejala seperti ini yang harus diwaspadai. Jangan-jangan Anda itu masuk dalam kategori kena COVID, Bu. Silakan diberikan penjelasan, Bu. Ya, sebenarnya tidak hanya menurut saya, tidak hanya di saat puncak. Ya, di saat sekarang ini pun ketika seseorang bergejala, artinya bergejala ke arah COVID, panas, kemudian ada batuk pilek, ya udah itu kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan melalui antigen atau PCR. Ya, jadi petugas kesehatan maupun masyarakat ini harus tetap waspada. Meskipun ini kasusnya turun, ya, ketika kita bergejala batuk pilek atau panas, ya tetap harus dilakukan pemeriksaan. Jangan disepelekan ya. Nah, itu. Oke, Bu, kalau kita berbicara di bulan Oktober ini, kasusnya di Sleman sudah turun sampai seberapa jauh, Bu? Ya, saya lihat di data hari kemarin itu penambahan kasus tanggal 7 itu hanya sekitar 16. Rata-rata seperti itu. Jadi tambahannya itu sudah di bawah 50 lah. Ini sudah terjadi dari bulan September atau apa, Bu? September akhir sampai hari ini. Nah, berbicara tentang keberhasilan vaksinasi tadi, Ibu sudah menyampaikan soal capaian vaksinasi di Sleman sangat-sangat menggembirakan. Ini sebenarnya strateginya seperti apa kemudian capaiannya begitu luar biasa? Saya dengar Sleman termasuk salah satu wilayah di DIY yang capaiannya sangat bagus ya. Iya. Jadi ini intinya tidak bisa kalau hanya dikerjakan oleh Dinas Kesehatan. Ya, kita berkolaborasi dengan lintas sektor, bahkan dengan TNI dan Polri. Nah, strategi kita itu selain pelaksanaan vaksinasi di pelayanan kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, kemudian di klinik, kita juga mengadakan vaksinasi secara massal. Nah, secara massal ini kita kita dibantu juga dari TNI dan Polri. Nah, secara massal pun ini kita memang ditargetkan sehari itu 15.000. Satu hari? Sehari 15.000 nggih, vaksinasi. Kita mampu melakukan vaksinasi sehari 15.000. Nah, diantaranya tadi strategi kami yaitu tadi, selain layanan di Fasiankes, kita harus melakukan secara massal mendekatkan kepada sasaran. Itu tiap hari kita lakukan, bahkan kita itu tidak pernah libur dari Senin sampai Minggu, itu tetap melakukan vaksinasi secara massal gitu. Oke, vaksinasi massal
Artinya ini menjadi salah satu peluang untuk masyarakat mendapatkan vaksinasi. Kalau kita berbicara soal minat masyarakat, Bu, terhadap vaksinasi ini seperti apa kalau di Sleman? Ya, kalau melihat hasilnya, ya tentunya ini bisa mencerminkan bahwa masyarakat Sleman ini antusias sekali terhadap vaksinasi ini. Ya. Jadi dengan dari kelompok manapun, ya mulai dari tenaga kesehatan, kemudian petugas publik, kemudian remaja, lansia, ini kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain, kita kan memang setelah kota loh ya, ini kita memang tinggi gitu. Jadi masyarakat pun antusias dan bahkan mencari ya Bu ya informasi soal vaksinasi ya. Sampai mereka kemudian kadang-kadang aduh kok sudah kehabisan ya kuotanya seperti itu. Dan Anda masih di program Bincang Spesial, pendengar dan juga Anda audiens yang menyaksikan kami di siaran ini. Anda di program Bincang Spesial bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, ada Bu Dr. Novita. Kita ada di program ini persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan disiarkan oleh Star Jogja FM. Anda boleh gabung di WA kami 081-862-1013 ataupun juga bisa tulis di komentar Anda di Instagram kami Star Jogja FM. Bu, terkait dengan strategi vaksinasi, tentu saja menjadi menarik ketika vaksinasi untuk pelajar. Ini kan menjadi hal yang kemudian terus digenjot oleh hampir semua pemerintahan di kabupaten ataupun di kota pun melakukan seperti itu. Bagaimana dengan capaian di Sleman, Bu? Saya bicara tentang strategi. Awalnya kita melihat ketika waktu itu Dinas Kesehatan punya vaksin, tentara punya vaksin, polisi punya vaksin, tapi mereka sendiri-sendiri. Ya, akhirnya dari Satgas vaksinasi tingkat kabupaten kumpulkan TNI, polisi, dinas. TNI punya vaksin berapa, polisi punya vaksin berapa, dinas punya vaksin berapa. Nah, karena waktu itu yang menjadi prioritas adalah siswa, kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Baik mulai dari tingkat SMP, SMA, kemudian dengan Kemenak kaitannya dengan MTS, kemudian juga pondok pesantren kita kumpulkan. Tiap hari Kamis kita menjadwal. Waktu itu dari Dinas Pendidikan minta hari apa, jam ini, SMP mana, didata. Minimal 1.000 sampai 1.500 kita layani, jadi digabungkan antar 3 lembaga tadi ya. Ya, itu prioritas kita ke siswa, dan masing-masing yang kita dari Dinas Kesehatan hanya datang nyontek. Semua mobilisasi massa dan sarana prasarana sudah disiapkan dari pihak sekolah. Itu yang saya senang sekali. Jadi kita tidak pusing lagi mengurusi sasaran, sudah ada yang mengendalikan. Nah, seperti itu. Jadi sumber vaksinnya dari manapun kita prioritaskan waktu itu untuk siswa, ya untuk siswa. Sehingga cakupannya kalau menurut data dari sekolah itu ya sudah 80, hampir 90% siswa yang ada di Kabupaten Sleman itu sudah tervaksin. Ini untuk vaksin pertama atau sudah sampai kedua juga? Sudah yang kedua. Minggu ini terakhir untuk sekolah, karena kemarin ditunda untuk dosis kedua karena ada acara anak-anak ini assessment, baru ujian ya? Atau apa gitu, kalau tidak salah seperti itu. Sehingga minggu depan ini sangat penuh, kita bisa sampai 11 titik karena itu yang ini mundur jadi ini yang dosis keduanya kan memang diperbolehkan ya mundur setidaknya 7 hari, tidak boleh lebih dari itu. Respon siswa ketika harus divaksin seperti apa, Bu? Ya wajar lah kalau anak-anak ada yang takut nih. Kemudian kalau saya lihat ya memang KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi untuk anak-anak ini bukan yang terbanyak menurut kami loh. Itu karena ada rasa takut.
Bukan karena efek pastinya, tapi efek takutnya tadi ya Bu Novi. Oke, tadi Bu Novi sudah banyak cerita tentang capaian vaksinasi di Sleman. Saya tertarik juga dengan upaya vaksinasi kepada para lansia. Ini kan juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan juga. Bagaimana strategi Pemkab Sleman untuk memaksimalkan vaksinasi kepada lansia ini, Bu? Saya cerita sedikit di awal pelaksanaan vaksinasi ketika bulan Januari. Waktu itu kan prioritas utama masih untuk tenaga medis, kemudian petugas publik. Namun di saat itu lansia malah tidak boleh divaksin waktu itu. Tapi ternyata justru malah lansia itu sekarang ini justru lansia itu harus yang dilindungi gitu. Artinya bahwa lansia ini juga menjadi prioritas utama untuk dilakukan vaksinasi. Karena apa? Kita tahu lansia itu usianya jelas dibandingkan masih nanti meskipun kita juga akan sampai ke lansia itu faktor usianya. Kemudian juga komorbidnya. Mereka itu kan juga malah rentan sekali terhadap COVID-19 ini. Sehingga ini meskipun di Kabupaten Sleman ini sudah mencapai sekitar 61% untuk lansianya, 61 lebih, itu tetap strateginya untuk lansia, karena kita tahu lansia itu beda juga untuk mobilitasnya juga, selain mungkin kurang juga, kalaupun bisa jalan harus ada yang nganter. Nah, sehingga strategi kami itu untuk lansia ini tetap kita menyediakan fasilitas di Fasyankes, kemudian juga di Masal tentu kita akan tetap mengajak menyampaikan kepada yang memobilisasi massa, nyuntulung kalau ada lansia untuk bisa diajak. Selain itu kita semakin mendekatkan lagi kepada sasaran untuk lansia ini. Nah, kita mohon kepada puskesmas, selain melaksanakan pelayanan vaksinasi di dalam gedung, kita mohon juga bergerak keluar gedung, di luar gedung. Nah, di luar gedung ini karena kita akan memprioritaskan akan menyasar lansia. Nah, ini juga akan sampai ke tingkat RT. Nah, kalau memungkinkan, kalau memang lansia ini tidak bisa jalan, tidak bisa bangun, barangkali karena sesuatu hal, ini menjadi suatu kewajiban dari petugas kesehatan untuk melakukan vaksinasi di rumahnya. Kalau sampai ke level RT, artinya akan ada kegiatan semacam jemput bola untuk menuju ke sana. Dan data siapa yang belum divaksin ini disiapkan oleh teman-teman pengurus RT ya? Iya, harus ini Pak RT, peran Pak RT ini sangat penting sekali untuk bisa mendata warganya yang belum. Dan sekarang alhamdulillah juga kita bekerja sama juga dengan BKKBN. Nah, BKKBN ini pusat menyediakan vaksin untuk bidan praktek mandiri. Nah, jadi selain tadi dari pemerintah melalui Fasyankes, dalam hal ini adalah puskesmas, ini juga kita bekerja sama dengan bidan praktek mandiri yang memang dia kan keberadaannya, prakteknya ini kan justru malah di dusun dan memang dekat sekali dengan masyarakat. Nah, ini nanti mulai tanggal 12 ini bidan praktek mandiri ini sudah mulai memberikan vaksinasi untuk masyarakat yang memang belum bisa mengakses ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun masal-masal. Sehingga bidan praktek mandiri kan lebih dekat lagi gitu. Oke, Bu, tidak dipungkiri sempat terjadi kemudian ada masyarakat yang pilih-pilih jenis-jenis vaksin. Saya pengennya vaksin yang seperti ini. Bagaimana komentar Bu Novi ini? Sebetulnya kalau saat ini, kebetulan ini di Sleman vaksinnya cukup banyak, macam jenisnya. Mulai dari Sinovac, kemudian Sinovac, AstraZeneca, kemudian Moderna. Yang terakhir ini kita punya Pfizer. Nah,
memang berbagai macam vaksin ini, yang terakhir ini yang kami sebutkan Pfizer itu efikasinya lebih tinggi. Nah, monggo ini masyarakat bisa memilih. Kalau seandainya ingin menggunakan Pfizer, silakan saja bisa datang ke semua Fasiankes yang ada di Kabupaten Sleman, di rumah sakit maupun di puskesmas. Juga di beberapa masal kita juga melakukan dengan Pfizer. Selain itu juga Moderna itu kita juga sekarang sudah diperuntukkan untuk masyarakat umum, tapi dengan catatan dosis 1 dan dosis 2. Sama juga tadi Pfizer. Jadi ini juga untuk dosis 1 dan dosis 2. Artinya yang sudah tervaksin dengan Sinovac ataupun dengan AstraZeneca 1 dan 2 tidak boleh terus akan menggunakan Moderna maupun Pfizer yang memang efikasinya lebih tinggi gitu. Oke. Ya. Bu, dengar Pfizer ini juga salah satu vaksin yang butuh treatment khusus ya, betul Bu? Iya, memang betul. Jadi ketika kita melakukan secara massal itu kita harus menambah satu tim untuk melakukan pengenceran. Ya. Jadi bedanya dengan vaksin yang lain, yang pertama adalah memang penyimpanannya suhunya ya. Kalau sebelum waktu di pusat maupun sampai di provinsi itu memang membutuhkan suhu yang sangat rendah, ya. Bisa sampai -80, -60 ya. Kemudian dari provinsi kemudian ke dinas kesehatan di kabupaten itu hanya boleh menyimpannya pada suhu 2-8 ini hanya selama 2 minggu. Kemudian dari dinas kesehatan untuk sampai ke Fasiankes ini hanya boleh disimpan hanya selama sebulan. Ya, kemudian juga dosis cara penggunaannya. Kalau vaksin yang lain itu kan hanya ambil suntik. Tapi kalau ini enggak, khusus sekali. Jadi harus diencerkan, dan diencerkan dengan NaCl pun itu satu botol NaCl itu hanya diambil 1,8. Itu pun yang kecil-kecil itu mungkin sekitar 5 cc itu kita hanya ngambil 1,8. Kemudian mengocokkan itu juga harus pelan-pelan, penuh perasaan gitu. Kemudian baru disuntikkan, dan dosisnya hanya 0,3 mili. Kalau yang lainnya 0,5, ini 0,3. Kemudian intervalnya pun juga lebih pendek, hanya 21 hari. Dan barangkali kenapa di Sleman juga, barangkali ini pendapat saya ya, karena perlakuan khusus dari vaksin Pfizer ini memang dalam hal transportasi untuk menjaga cold chain-nya ini juga mungkin di Sleman itu kan jalannya halus-halus nih, tapi tidak boleh bergerunjal-gerunjal gitu untuk menjaga kualitas vaksin masih tetap bagus. Ya Bu Novita, saya dapat pertanyaan dari audien kita terkait dengan sebenarnya tantangan melakukan vaksinasi di Sleman ini apa? Karena Sleman kan hampir semua fasilitasnya lengkap dan secara geografis sangat mudah. Apa tantangannya Bu? Ya itu tadi, mengajak masyarakat untuk mau divaksin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan kami itu ketika kami ditargetkan sehari harus memvaksin 15.000. Bayangkan berapa tenaga kesehatan yang harus kita rekrut. Ya, itu yang menjadi tantangan bagi kami, menurut kami itu. Jadi alhamdulillah untuk SDM kami bisa dibantu dari organisasi profesi IDI, IBI, PPNI, kemudian juga organisasi juga dari adik-adik mahasiswa dari Amikom, dari Atmajaya, dari UGM dan lain-lainnya. Iya, artinya dukungan dari semua pihak untuk menggempur atau menggenjot vaksinasi ini menjadi sangat luar biasa di Sleman ya Bu ya. Iya. Ini kemudian menjadi salah satu kunci sukses, saya sebut seperti itu, untuk Sleman ya. Oke, Bu, penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu yang sangat penting. Bagaimana kemudian Pemkab Sleman terus mengkampanyekan hal ini kepada masyarakat agar kasus sudah turun, tapi jangan lengah. Protokol kesehatan wajib dilakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi begini, untuk 3M-nya tetap sosialisasi tidak boleh kendor. Dan sosialisasi itu
selain kita melakukan langsung kepada masyarakat, baik melalui juga bisa melalui media-media yang ada, termasuk barangkali dibantu juga dengan Radio Star Jogja untuk bisa memberikan sosialisasi terkait dengan 3M. Kemudian juga melalui media-media, poster, banner, itu juga leaflet-leaflet yang kita bagi, dan juga dari Satpol PP ini juga selalu aktif melakukan monitoring ke tempat-tempat yang berpotensial terjadi kerumunan. Misalkan di pasar, kemudian di mall, di rumah makan yang memang rame, itu ya tetap selalu dilakukan monitor. Oke, Bu, saya dapat juga pertanyaan soal vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk proses kegiatan ekonomi berjalan. Bagaimana dengan vaksinasi kepada mereka yang bergerak di bidang ekonomi, Bu? Pedagang pasar dan sejenisnya, Bu? Jadi begini, setelah saya sampaikan lagi urut-urutannya, setelah prioritas vaksinasi untuk SDM, kemudian lansia, kemudian menuju ke petugas publik. Nah, memang pelaku ekonomi ini, terutama untuk pedagang pasar, menjadi prioritas juga kita waktu itu, karena ini sudah selesai bekerja sama. Jadi seperti saya sampaikan tadi, yang mendengarkan adalah OPD yang terkait. Dalam hal ini adalah dinas perindustrian, dinas pasar. Ini memobilisasi semua pasar yang dikelola oleh Kabupaten Sleman. Kita membuat jadwal, hampir tiap hari kita keluar, bahkan pagi, Mas, terutama pasar Prambanan itu kan jam 5 pagi itu kita udah di sana loh. Jadi sudah kita vaksinasi, kemudian ini sudah semuanya sudah dosis kedua. Kemudian untuk pelaku ekonomi yang lainnya, yang toko-toko, kemudian mall, itu juga semuanya kita sudah lakukan vaksinasi. Yaitu tadi, ini penggeraknya ini tergantung dari instansi yang terkait. Jadi kita enak. Nah, kita tidak berharap, Bu, adanya gelombang ketiga. Sekali lagi, kita tidak berharap, tetapi perlu disiapkan. Apa langkah dan strategi dari Pemkab Sleman untuk menyiapkan diri? Tidak mau terjadi, tetapi tetap harus bersiap-siap, Bu. Nah, tentunya ini perannya juga ada di masyarakat. Jangan lupa dengan saya sampaikan tadi, sekali lagi 3T, 3M, dan vaksinasi. Nah, salah satunya tadi di 3T adalah treatmentnya. Pemerintah itu yang kalau T1 dan T2-nya ini kan lebih banyak tracing dan testing ini kan lebih banyak ke masyarakat untuk melakukan. Tapi kalau yang treatment ini lebih banyak pemerintah yang berperan. Artinya pemerintah juga sudah menyiapkan untuk sarananya, baik rumah sakit maupun untuk isoter-isoternya. Jadi yang terpenting untuk masyarakat supaya meskipun secara teori nanti akan terjadi gelombang ketiga di bulan Desember, tapi kalau kita secara disiplin atau tertib melakukan 3T, 3M, dan vaksinasi, insya Allah ini tidak akan terjadi. Nah, masyarakat terkadang takut, Bu, untuk di tracing, Bu. Ini fakta di lapangan yang terjadi. Apa pesan Ibu misalnya kemudian kena senggol tracing oleh rekan yang lain ataupun keluarga yang lain? Apa pesannya, Bu, supaya tidak takut, Bu? Nah, jadi begini, kalau masyarakat kepengen levelnya turun, artinya pengen kembali seperti dulu, artinya bisa beraktivitas, bisa sekolah, bisa belanja, bisa kerja seperti dulu. Mari kita turunkan level. Caranya dengan apa? Ya dengan 3T. Salah satunya adalah dengan 3T tadi. Artinya ya kalau kita sempat berkontak dengan orang positif, jangan mengelak. Artinya tuh jangan malah menyembunyikan diri atau tidak jujur. Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah ngobrol dengan dia. Jangan seperti itu. Jadi artinya malah secara sadar saya mau diperiksa atau di swab karena saya merasa pernah kontak dengan si A atau si B yang memang terkena positif. Jadi himbauan kami, monggo masyarakat ketika ada keluarga atau masyarakat di sekitarnya yang positif, jangan takut, jangan segan untuk dilakukan pemeriksaan swab antigen ataupun
PCR. Ini demi kebaikan kita bersama. Ya, jujur dan berani menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan dari 3T tadi. Nah, kita pengen herd immunity atau kekebalan komunal itu segera terwujud. Tetapi jika ada masyarakat yang belum divaksin, Bu, apa pesan Bu? Monggo semuanya, Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang belum divaksin tidak usah takut. Monggo segera datang saja ke fasilitas pelayanan kesehatan ataupun ke pusat-pusat sentra vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Atau di bidang praktek mandiri, tidak usah takut. Insya Allah kalau kita tervaksin itu prinsipnya tidak akan melindungi diri kita sendiri, tetapi juga akan ikut melindungi keluarga dan masyarakat di sekitar kita, dan terutama untuk Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mungkin nanti sampai ke seluruh Indonesia. Saya tertarik tadi kalau memang mau turun level, ya ayo semuanya bareng-bareng, jangan kemudian teman-teman Dinkes dibiarkan sendirian, teman-teman TNI Polri ataupun tenaga kesehatan dibiarkan sendirian, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama, Bu Novi, ya betul ya. Nah, sekali lagi kita himbau bareng-bareng, Bu, jangan lupa 3M ya, Bu ya. Monggo semuanya masyarakat yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, jangan lupa dengan 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Kemudian jangan lupa juga menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Itu dia, membatasi mobilitas yang kadang-kadang kita masih sering terlupakan. Aduh, ini sudah mulai turun level. Jangan, kasus turun, tetapi tidak membuat kita menjadi lengah, karena pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Butuh usaha bersama, sekali lagi butuh usaha bersama. Kita semuanya harus bareng-bareng untuk melawan virus corona, agar penularan kasusnya semakin turun, bahkan tidak terjadi gelombang ketiga. Tadi disampaikan Bu Novita. Bu Novita, terima kasih sudah ngobrol di kesempatan siang kali ini. Kita ngobrol tentang tema besar kita adalah kasus COVID-19 turun, tetapi jangan lengah. Sekali lagi jangan lengah, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Jangan mentang-mentang di rumah kemudian kita tidak melakukan protokol kesehatan. Kapanpun dan dimanapun, protokol kesehatan adalah kunci untuk keberhasilan kita melawan virus corona. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Bincang Spesial, persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan disiarkan oleh Star Jogja FM. Saya Dini Atta bersama dengan Bu Dr. Novita. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.